sudah recording. Halo semuanya. Halo, welcome Selamat back to TK Podcast. Apa nama podcastnya? misi TK. Anjoy. Selamat pagi, siang, atau malam, kapanpun kalian mendengarkan. Di sini gua Raul Aka, Rafael Marius, dan Gregory Rayaka akan ngebacot tentang hal-hal nggak penting yang menurut kita seru. Oke, jadi Rafael Marius bisa dimulai. Apa ya? Sebenarnya nggak penting-penting amat sih. Dari kemarin gue ngomongin sama Naya Kak soal peristiwa merendahkan satu musisi yang sebenarnya tidak apa-apa, tapi jadi orang minder kalau suka. Gimana tuh, Nay? Enggak sih. Menurut gue bukan ke spesifik orang itu juga sih. Lebih ke apa ya? Mungkin orang-orang sekarang lebih kenal dengan namanya ini kan apa yang indah indie itu. Oh, lu dong anak indie. Enggak ya? Enggak, Nggak, maksudnya lu apa ya, orang-orang itu dengan udah lanjut. pokoknya gini, kita Contoh concern contoh aja kayak, contohnya gitu, contohnya tadi gitu. iya ya, jadi kayak indie itu jadi salah satu kata hinaan favorit masyarakat sekarang. Oh iya sih sebenarnya. Padahal kayak kata itu sebenarnya nggak membobot jelek, tapi akhirnya dipakai buat merendahkan gitu. Menurut lu gimana tuh? Menurut gua Iya, Wi. menurut gue kita balik lagi ke historinya ya. Awal mula kenapa kata indie itu dipakai. Indie itu kan sebenarnya independen kan. Iya, Wi. Filmmaker indie, musisi indie itu dipakai buat mereka-mereka yang bikin film tanpa budget, bikin musik tanpa budget. Akhirnya musisi-musisi yang tanpa budget bikin lagu disebutlah musisi indie. Lama-lama genre yang sejenis sama orang-orang bikin lagu indie itu dibilanglah lagu indie. Kayak misalkan apa namanya, dulu Danila bikin lagu terus tanpa budget akhirnya jadi disebut lah penyanyi indie. Nah cuman penyanyi-penyanyi dengan genre serupa lama-lama dibilang indie juga padahal mereka nggak indie. Nah, Akhirnya nah itu. akhirnya indie Terjadi indie pergeseran makna. iya dipakai jadi Ya. semacam kayak ejekan gitu. Bukan ejekan sih, cuman kayak cemoohan aja. Indie banget sih lo lagu-lagu lo gitu. Iya, nah iya cuman at Tapi same time coba kadang kalau uh, kenapa? awalnya itu kan yang tadi lu bilang itu kan, dimana indie itu sebenarnya dari kata independen kan, dan Oh, Iya. berarti itu bukan sebuah genre kan. iya. Maksudnya kayak, tapi sekarang orang-orang tuh pada kayak, weh itu genrenya apa nih, lu yang dengerin, wah gue sukanya indie ya. Oh sebenarnya kayak enggak gitu, bukan gitu. Maksudnya genre itu kan lebih ke, lu suka apa ya, gue sukanya ini nih metal nih kayak Marius gitu kan. Bangsat tuh. Jadi mana ya? Jadi Kayak gue ngomong bahwa awal pertama gue denger Fist Hindia gue nggak suka banget coy. Itu apa sih, itu orang kayak ngedumel sendiri anjing. Itu ya. Gue sedang menusuk hati Nayaka di sini. Dia fans Baskara banget nih teman-teman gitu. iya tuh, kayaknya itu juga jadi masalah nih, Nay. Dengan Nggak tahu sih, kalau kalau gue tuh nggak mau membela siapapun ya, cuman Wits. kalau gue emang suka semuanya aja. Kebetulan gue suka semua semua genre dan semua, mungkin bisa dibilang apa ya, semua tipe suara apa sih, bahkan gue kadang-kadang bisa masuk ke metal gitu, gue bisa masuk, gue Bon Iver gue masuk, yang walaupun kalau kalau misalnya Raul denger mungkin ya tuh album tertib liga, gimana tuh tertib iya liga? tuh udah out of this world lah gitu kalau bagi Raul. Sorry, gue terlalu konservatif nih. Jadi Nayaka Apa? Sore di mata lu gimana? Cuy, Kenapa? kalau sore di mata lu emang gimana? Kan nggak tahu orang suka bilang indie, nggak tahu kenapa. sore Sore. sore tuh indie gak sih? Gue nggak Sekarang tahu. enggak sih. The Ya, Majors kan. iya, dan awal mulanya di indie atau enggak gue nggak tahu, cuman yang pasti sore itu setahu gue dia band yang udah exist dari dulu banget. Maksudnya sebelum anak-anak baru ini muncul, dia sama Watchus Companies tuh seangkatan tuh. Mereka awal-awal banget lah, zaman-zaman belum, 2001 gitu ya. gue nggak tahu tepatnya tahun berapa, cuman gue pertama notice mereka itu pas mereka ngisi lagu di film Berbagi Suami. Mereka jadi yang bikin soundtracknya dan di situ gue denger, wih sabi nih mereka nih. Cuman ya gitu, di saat apa namanya, di
di saat musisi-musisi beneran tuh kayak misalkan yang baru kita masih berduka, kita mengingat Glenn Fredly baru Oh aja iya, pergi. iya, Ya, iya. orang-orang kayak Glenn Fredly gitu kan dia uh, udah jelas suaranya bagus, teknik nyanyinya bener. Terus dia kayak lagu tuh sebelum ada indie musik ini, lagu tuh udah gitu-gitu aja. Lu nggak bakal lu nggak bakal dikenal orang kalau lagu lu nggak bagus, bagus Nggak dalam bagus. arti bagus yang pasar lah. Lah kalau lagu lu aneh-aneh kayak sekarang lu nggak bakal laku zaman dulu gitu loh. Lu mesti jadi Afgan, lu mesti jadi Raisa, lu mesti jadi Glenn Fredly baru lu gede Gue kayak lumayan nggak Iya, setuju sih, gua tapi nggak apa-apa lalu. lah. Oh iya, nggak tahu sih, gue nggak tahu. Tapi dengan ini nih, gue mau munculkan sebuah pertanyaan nih, Ul. apa tuh? Ya, kan muncullah berbagai macam penyanyi-penyanyi dengan suaranya yang khas ya bisa dibilang. Misal Sal Priadi, Hindia, terus siapa lagi? Pamungkas apa lagi? Pamungkas kan agak-agak ya begitulah. Hmm. Terus tapi bagus sebenarnya menurut gue, it's unique in its own way gitu loh. Tapi apakah ini memungkinkan akses baru gitu untuk pendatang baru, kayak wah gue nggak harus nyanyinya segila Afgan nih gitu, Iya. gue Dan nyanyinya nggak harus segila Raisa nih gitu. justru di situ gue ngelihatnya positifnya itulah yang buka pagar tuh menurut gue nih yang buka pagar adalah Sore sama Waktu Couple Company. Zaman-zaman dulu musisi-musisi mesti bagus buat mereka gede, dibuktikan lah sama si Sore sama Waktu Company. Ini gue nyanyi kayak Mondo Gascaro nggak jelas nyanyinya, kayak Ade ini suara gue aneh, cuman gue tetap terkenal kok, gue tetap bisa bagus, gue tetap bisa produksi musik bagus, dan akhirnya di situ membuka pagar sama orang-orang yang mungkin nggak sebagus Afgan, nggak sebagus itu, kayak itu tadi Hindia, Sal Priadi kayak apa. Nih ya gue kasih tahu bokap nyokap gue kalau gue setel lagu Sal Priadi gitu, mereka kayak ganti ya, apaan sih, jelek banget, orang nyanyi kayak nggak niat gitu. Wah, seru banget. Nggak, karena mungkin ya itu dia bedanya. Emang iya. Bukannya dia kayak niat setengah mati ya, biar teatrikal gitu. Eh, ya itu dia, pasarnya beda. Bokap Iya nyokap gue pasar mereka ya. tumbuh di masa-masa di mana musik tuh kayak gini, definisi musik tuh kayak gini gitu loh. Sedangkan kita orang-orang milenial, anjay, kita bukan milenial, kita apa sih? Nggak tahu lah. Kita kelahiran Ya, 2000-an, 2001. kaum muda lah, kaum muda Kaum gitu. muda. Kalau muda, Jujur gue kurang suka Pamungkas sih. Cuman gue ngerti kenapa banyak orang suka Pamungkas, kenapa orang suka India. Karena musik tuh lebih dari itu, men. Musik tuh lebih dari apa yang orang tua kita ngerti gitu. Wits, dalam intinya ya. nggak ada definisi yang pakem buat apa itu musik yang bagus atau gimana gitu. Iya, Iya, suara itu tuh sebenarnya nggak ada. subjektif. Iya. Oke. Menarik. Menarik ya. Eh, Tapi sayang banget lu malah nggak masuk efek rumah kaca ya, padahal seangkatan loh. efek rumah kaca suka sangkatan ya. Iya. Aku Gue tuh sempat selalu suka. halo. Apa nih? Halo. Gue tuh sempat ada ini semacam, gue tuh liat di komen YouTube di mana gitu, ada orang bilang gini kayak kita we have come a long way, terutama di industri musik, di mana dulu orang itu bikin lagu cuman lagu cinta-cintaan doang. Terus Bener sih. kalau nggak lagu cinta-cintaan doang ya nadanya gitu-gitu aja, pop semacamnya. Terus dengan modal suara bagus ya lu bisa booming gitu. Cuman sekarang kayak membutuhkan hal yang lebih dari itu. Terus gue kayak mungkin ya gitu. Setuju banget sih gue. Secara tema meluas sih gue melihatnya. Bukan meluas dari rumah aja, tapi sekarang yang populer gak cuma lagu cinta. Gue sangat bersyukur tentang hal itu sih. Gue juga. Iya, nah itu juga. Ya gak bosan lah jadinya. Dan menurut gue industri yang perlu revolusi sejenis ini kan berarti revolusi ya. Si anak-anak indie ini memulai revolusi di mana tema meluas. Yang menurut gue industri lagi yang perlu revolusi ini adalah industri perfilman Indonesia, men. Nah, gimana tuh? Itu tugas kita ya. Kenapa tugas kita? Emang kita apa nih? Ya, wah ini ada yang SNM nih guys. Ada yang SNM isi guys di Jogja. Enggak sih, biasa aja. Ya jadi kita kan para filmmaker masa depan ya, mudah-mudahan amin ya. Sebenarnya bukan kita doang sih, udah dimulai sama
Joko Anwar sama siapa udah apa sama si Oregas gitu kan, Anggi Noen. Sebenarnya udah dimulai sama banyak orang, cuman ya kita harus ikut apa meneruskan legacy mereka gitu. Coba Industri. Hmm? revolusi yang lu bilang di industri perfilman ini kayak gimana tuh? Oh iya, which BTW kita di sini punya Gede Nayaka, Diam, adalah anak dari siapa Maris? enggak lu sumpah. Terlibat dalam salah satu film paling Pokoknya revolusioner di Indonesia. pokoknya ini gue cut tuh bodo amat, kalau enggak gua tuntut lu berdua. Sumpah. Iya, iya. Nggak apa-apa, bangga sedikit lah. Your Yaudah. father make a difference, man. Oke, teman-teman maaf bagian tadi di-cut karena kita ada ngomong bagian sensitif, cuman ngomongin tentang revolusi perfilman Indonesia, men. Apa sebenarnya revolusi perfilman Indonesia itu dari dulu revolusi mulu karena apa ya? Belum belum pernah gede gitu perfilman Indonesia itu belum pernah jadi sesuatu yang wah, belum pernah. Kita belum pernah sampai titik itu. Kita ibarat gunung nih, kita belum pernah sampai puncaknya. Kita masih Oh terus iya, daki daki iya, daki iya, gitu. iya, iya, iya. Nah, salah satu apa titik loncatan terbesar menurut gua adalah dan menurut banyak orang juga ada apa dengan cinta. Ada apa dengan cinta itu? Ini kata bapak gue ya. Gue baru umur 1 tahun pas film itu muncul. Terus kata orang-orang kayak bapak gue dan banyak orang lainnya, dia bilang bahwa AADC itu muncul dia sebagai revolusi film Indonesia. Sebelum AADC, perfilman Indonesia itu sempat mati gitu. Iya Udah tuh ada. sempet dibilang sama semua orang kayak mati. Gue nggak tahu kenapa sih, kenapa ya mati? Itu bener ya. Ya ini gue juga dengar kata orang ya karena umur kita juga masih bocah banget pas itu. Gue baru umur satu tahun pas film ADC dikeluarin kan 2002. Saya kan belum lahir mungkin. Ya naiknya belum Oh, lahir mungkin. belum lahir. Aduh bocah banget sih kita. Cuman ya kalau lu baca-baca, kalau lu dengerin orang tua lu cerita, jadi perfilman ini sekali lagi dari yang gue denger ya, perfilman Indonesia sebelum ADC itu sempat mati, sempat kita nggak ada orang lagi nonton film Indonesia terlalu apa gitu-gitu aja, ujung-ujungnya kayak film porno berbau seksual. Terus orang-orang itu kalau emang pengen cari entertainment, mereka ke bioskop yang nonton film Hollywood gitu. Iya. Terus aja film Hollywood yang merajalela di sini. Sama ini nggak cuma di Indonesia, film Hollywood juga merajalela di seluruh dunia lah, jelas lah ya, gitu kan. Iya. Nah, habis itu muncul ADC. Nah, dari situ si Rudi Sudjarwo, Mira Lesmana, Riri Riza, mereka benar-benar ubah tuh. Oke, sekarang saatnya Indonesia punya tempat lagi di bioskop Indonesia gitu. Saatnya film Indonesia bisa muncul lagi di daftar now playingnya 21 gitu loh, ngerti gak sih lo? Iya, Nah, iya. nah, jadi titik mulainya tuh di situ sih. Nah, BTW ngomongin tentang Hollywood yang merajalela sampai sekarang pun masih kayak gitu. Film Hollywood di mana-mana diterima kan, dan itu bukan Iya. kesalahan juga. Itu hal yang bagus juga. Enggak sih, bagus nggak bagus lah ya film Hollywood Menurut gue merajalela. nggak bagus karena jadinya terlalu apa ya, terlalu sama lah. Iya, Iya. iya. Ini gue kemarin dapat maaf motong, ini gue kemarin dapat semacam apa ya? Wah, waduh. Cerita gitu ya dari podcastnya. Gue nonton podcastnya Dian Sastro di Magna Talks. Iya, Ya, yang ya, Mas ya. belum gue Dia tonton. Apa tuh? Dian Sastro bilang, Mbak Dian Sastro bilang kalau Indonesia itu apa ya, gini intinya tuh Hollywood itu sekarang udah gone gitu kan, dengan Parasite menang Oscar dan beragam macam hal lainnya, itu secara nggak langsung itu telah mengakuisisi bahwa film-film lain juga banyak yang bagus dan Iya, mulai Jadi mulai seolah-olah mulai film Asia itu iya udah makin kuat. iya. Di iya situ dan menurut Outside. mulai ya ya pas si Parasite menang Oscar, di situ gue langsung kayak di sekolah tuh gue baca beritanya kan, Parasite menang Best Picture, what the fuck, gokil. Artinya kalau dia bisa menang Oscar, suatu hari nanti gue bisa menang Oscar juga. Gue langsung gitu Sih dong. pengennya menang Palme d'Or sih, lebih bangga gue. Palme d'Or tuh saingannya satu dunia cuy. Oscar tuh saingannya Amerika. Iya oh sih, oh bener sih. iya iya, iya. Nah, BTW ya ngomongin tentang itu, dia kan Korea nih. Nah, gue tadi pas lu potong itu sebelumnya gue pengen ngomong itu.
bahwa di mana-mana Hollywood itu merajalela kan, di semua tempat merajalela. Cuma selain Hollywood ada sekarang yang lagi naik daun juga. Ya, Ah, Korea ya. itu Selain movie-nya, terutama TV series-nya kan, itu tuh gila banget sih, itu fenomena. Korea tuh bener-bener semua orang nonton, coy. Iya, Ya, gua belum nonton semuanya sih, cuman kayak beberapa ya mungkin interesting sih bagi gua. Aku Karena ya ngikutin Korea udah lama sih, dan traksinya itu emang bagus. ya itu ngasih lu gambaran intimate gitu, intimasi yang digambarin dengan baik sih. Kalau Korea tuh lu pasti selalu dapat gitu kayak, wah gue lagi sedih nih, gue ngikutin orang ini nih, kok gue bisa sedih gitu sama dia gitu. Oh, Lu itu dapet lebih fenomena gitu. nangis nonton drakor ya. Ya nggak juga sih, cuman kayak ada sedihnya gitu kan. Ah, soalnya di naik Korea tuh ada konsep khususnya cuy. apa tuh? Ada konsep khususnya. Gue lupa kata apa. Itu ada kata yang gak bisa ditranslasi ke bahasa manapun, tapi itu khusus di Korea. Itu kayak ngegambarin sorrow sama perasaan ganjel gitu. Ada tuh, gue lupa nama katanya apa. Oh gitu, sumpah lo. Bahasa Itu Korea. kayak, ya karena Korea secara historis pernah dijajah dan segala macam, jadi ada semacam national sorrow gitu loh. Hmm, Oh ya ya. Kenapa nuansa film-film Korea tuh nggak depresi, tapi somewhat melankolis gitu. Oh hmm, ya, melankolis bahasanya tuh yang tepat untuk itu ya. Memang gue tuh kalau nonton film Korea tuh kayak bukan secara gambar atau apa ya, tapi kayak kalau lu nonton aja itu udah kayak ada kayak gue ngerasain Nuansa dan perasaan yang tidak terdeskripsikan. iya iya mungkin itulah yang nggak terbiasa. Menarik. dan Tapi menurut menurut apa tuh? Tapi menurut lo pada dengan kekuatan Korea, Indonesia punya kekuatan apa nih untuk bersaing? Karena secara nggak langsung kita bakal bersaing dong. Punya Nah, Gimana? cuy. menurut Nah, gua prediksi gua adalah di zaman kita nanti bisa aja kita segede Korea kalau perfilman kita maju. Soalnya kenapa? Soalnya kayak gini, men. Indonesia itu di Asia Tenggara aja dia adalah penduduk paling gede gitu kan. Dan film Indonesia itu bakal ditonton sama negara-negara tetangga kita juga. Lu tau gak sih kenapa ini apa prediksi gua aja ya, tebak-tebakan gua aja. Cuman lu tau gak sih kenapa di film apa namanya My Stupid Boss yang kedua sama yang pertama juga banyak ya. orang Malaysianya. Kenapa mereka sempat syuting di Malaysia? Pernah ngebayangin gak sih lu kenapa? Kenapa tuh? Ya supaya orang-orang Malaysia bisa bisa ngerti juga, bisa nonton juga gitu loh. Dengan harapan supaya market film itu nggak cuman marketnya Indonesia, supaya harapannya My Stupid Boss juga bisa ditonton sama orang-orang Malaysia. Cek toko sebelah kalau nggak salah juga ada orang Malaysia nggak sih? Gue Iya. lupa. Wah, gue gak inget cuy. Tapi gue melihat fenomena itu sama kayak di film Amrek juga sih. Ya, Ini, populis lagi. lu nyadar gak sih beberapa tahun kebelakang banyak banget film Amrek yang sebenarnya nggak wajib, tapi ada pasti pemeran Chinese-nya. Iya, Nah, iya. Mr. Robot man. Soalnya Gua itu nggak tahu ada ada penempatan. Iya, iya. pasar Cina itu sangat melimit masuknya film Hollywood. Untuk Iya. masuk pasar Cina, lu punya persyaratannya. Misalnya kayak harus membawa unsur Oh, Cina dan segala macam. Makanya Oh, kadang dipaksa-paksa. oh Itu makanya gitu. ada kadang di makanya kadang-kadang nggak jelas gitu kan. Gue kayak Iya ya, kayak kayak nggak cocok gitu ya. Transformer yang terakhir ya kalau nggak salah kan ada banyak itu di Cina-nya kan biar ya, masuk ke Cina. lebih gampang aja di sana. Dan Hmm. pasar Cina emang gede, jadi sayang untuk dilewatkan. Iya. Nah, terus dengan apa? Menurut gue Indonesia ke depannya bakal kayak Korea. Kenapa? Gara-gara satu netizen kita tuh nggak danta anjing. Netizen kita tuh apa? Cara orang Indonesia memakai internet ya sejauh sepengetahuan gue itu sangat sangat gila dibandingkan negara-negara luar. Iya, Kita tuh sangat banyak tinggi ya. banget internet di Twitter, di Instagram. Indonesia tuh gede banget pemakainya. Dan dari situ aja kita bisa assume bahwa wah dengan gitu caranya pemasaran film Indonesia di situ di situ kita bakal bisa gede juga. Iya, Sama iya. kayak musik nih, kayak si oh ya udahlah jangan ntar malah meluas kemana-mana omongannya. Oh, kayak gitu dong. Kan kita juga lagi set time ini. Ya ini ya Lebih ke ini juga sih gua coba sambungin sama ini lebih ke ya tadi lu bilang tuh yang Indonesia wah netizennya nggak jelas gitu. Ya memang bener sih karena sekarang itu menurut gua salah satu yang membuat para musisi-musisi yang tadi kita bilang itu indie itu dapat Naik. sukses dengan lumayan ya itu ya lewat media sosial dan iya
hal-hal digital lainnya lah gitu. Iya, Maksudnya itu dari itu mereka benar-benar membantu mereka sih gitu dibanding mm, misalnya zaman dulu lo harus Promosi dengan cara yang klasik gitu, misalnya lewat poster apa. iya Sebelum apa sebelum gue kan nonton podcastnya si apa nonton Sounds from the juga. Corner ya, ada interview gitu, mereka interview orang yang bikin PLV zaman dulu gitu. Oh Apa shit, Arik Satria. Oh itu gue kirim ya. iya iya, nah kan kalau sekarang kan musik-musik indie dipromosikan melalui medsos kan. Kalau ya dulu mereka nggak punya wadah, dan yang jadi wadah buat mereka promosi itu ya acara-acara pensi-pensi SMA. Dari pensi-pensi Ah, SMA itu mereka mulai bikin band, mereka mulai ngeband, terus mulai punya fans, terus dari situ mereka kan makin lama makin gede. Nah sekarang udah nggak perlu lagi pensi, sekarang bisa lewat medsos gitu kan. Akhirnya ya pensi sendiri pun punya makna yang beda sekarang, anjay. media setelah berubah dan mewadahi kemungkinan-kemungkinan baru ya. Yoi. Tapi persaingannya juga tambah ketat dong, kayak semua Heeh. orang sama ah, kesempatannya. ya itu makanya itu yang mendorong kayak lo harus ngeluarin ide baru cuy. Kalau lo nggak bisa ngeluarin ide baru dalam misalnya musik lo atau apapun ya lo bakal ketinggalan sama yang lain. Itu juga kenapa kira-kira musik-musik yang gak konvensional lah kasarannya lebih laku gitu. Karena beda apa gimana? Iya, Iya, bisa iya. dibilang begitu. Kayak sekali lagi nih gue bahas Hindia ya. Jujur gue pertama kali gue denger Hindia tuh, ini apa sih nih orang, anjing nyanyi niat gak sih gitu kan. Oh, Terus bikin lagu niat gak sih. Secara production itu gue sebagai yang sering denger ADMS macem-macem, itu secara production pas gue denger lagu Hindia, ini apa sih orang kayak nggak niat buat lagunya. Cuma gue ngeliat semua orang di sekitar gue mereka suka Hindia itu. Terus gue mencoba mengerti aja, kenapa sih orang suka, kenapa orang jatuh cinta sama Hindia gitu. Terus gue dengerin, dan akhirnya gue yang awal-awalnya berusaha untuk suka, ternyata gue bisa suka juga sama-sama lagu Hindia gitu kan. Secukupnya Ya, deh, pas lagu secukupnya tuh, ini apa sih, bersedihlah secukupnya, F F G F G F G gitu-gitu doang kan, kayak apa sih, chord-chordnya juga nggak kreatif banget gitu kan. Cuman men, setelah gue pikir-pikir ya, cara dia bawainnya, terus cara apa solo gitarnya masuk gitu, itu set banget tuh lagu ya. Itu bener-bener lagu ya, betapa dia, betapa kita tuh selama ini hidup udah susah gitu kan. ya. Ayolah kita sedih bersama-sama secukupnya gitu. Keren anjing lagunya. Dan Setelah gue parahnya denger. sih dari pesonanya Baskara Putra sendiri sih banyak yang ngefansnya. Iya iya. ya, dan ini juga yang dia bawa salah satu yang tadi gue bilang itu yang lu kalau misalnya nggak menimbulkan lu memunculkan sesuatu yang baru lu bakal ketinggalan dan Hindia itu membawa Iya, membawa, bos shot yang baru sih dia sih. membawa unsur yang baru yang menurut gue yang paling menonjol itu ya itu liriknya dia. Kalau lu Heeh, dengerin liriknya dia tuh lu nggak bisa bohong kalau liriknya dia itu emang bagus. Lu itu kayak heeh. mungkin ya suaranya emang nggak memadai sebenarnya cuman Iya kalau perihal lirik lu nggak bisa ngebantah cuy itu emang iya iya. ya kepikiran gitu. Deep man, deep. Iya. Sebenarnya pas juga sih dia muncul saat movement mental health makin kuat dengan hadirnya Nah, dan bayangan serta Kunto Aji itu kayak ya momennya juga pas. Iya, Kunto Aji. Kalau Kunto Aji juga, Kunto Aji awalnya dia nggak begini sih, ya nggak sih? Awalnya dia Generasi apa Y. ya? Kasarnya nih, Kunto Aji indinya baru sekarang, ya nggak sih? Nggak ya? nggak tahu sih gue Sebenarnya nggak. setelah gue ngecek album pertamanya bagus juga sih dari dulu, cuma gue gak terlalu ngefans karena anggapan gue, oh pasti semodel Afgan, ternyata tidak. Iya. Kenapa sih lu punya masalah apa sama Afgan nih? Gue denger-denger. Loh, kan gue tidak mengangkat Afgan tadi, kebetulan mengangkat Afgan. tapi Nah buat gue, ya kenapa? tapi kalau hmm, apa ya. Apa, Iya, tadi pertanyaan Raul lu ada masalah apa sih maaf. apa ya? Waktu era-era Afgannya populer tuh banyak banget vokalis solois cowok yang membawa lagu-lagu kena influence jazz dengan mellow. Kayak gue bosen aja ngeliatnya. Apalagi disiarin di radio tiap kali gue dalam mobil, kayak bosen. Oh, kalau Mediocre tulus lah. tulus Tulus jujur dulu gue juga gak terlalu masuk. Tapi sekarang mulai ya terima aja. oke oke Oke. gimana ul
Kacau banget pas dia nggak ngomong, Jup. Tidur anjing. Oke, begitu saja teman-teman. It's been fun. Ada lagi mungkin yang mau dibicarakan, keraguan-raguan dan ketakutan. Anjay. Gue sebenarnya kayak gitu, men. Kayak gimana sih? Bisnis kita ngomongin corona yuk. Sedih mulu. Kenapa lu terbawa-bawa suasana sedih begini? Kan Dan kita membicarakan ini. kita stop dulu ya. Kita stop dulu. Itu tadi bahas musik dan film. Sekarang kita bahas corona.